Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok kremasi dengan para anggota. Yang pertama Silsila Nur Fadila, yang kedua Amalia Nur Aziza, yang ketiga Nur Hikmah, keempat Fadila Rizkiani, dan yang terakhir Farada Aulia Fazafahna. Di video ini kami akan memberitahu kalian tentang asal-usul korupsi di Indonesia serta beberapa cara agar kita tidak ikut melakukan kegiatan korupsi, terutama di kegiatan sehari-hari. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, let's start to the video. Jadi, seperti yang kita tahu, korupsi itu bukan sesuatu yang mengherankan lagi terjadi di negeri kita. Bagai nonton infotainment atau gosip para selebriti, berita korupsi itu pasti muncul aja setiap tahunnya. Tapi, kenapa ya? Berita kejahatan ini justru malah kayak tontonan sehari-hari bagi masyarakat kita. Apa Indonesia sudah sekrisis itu? Kenapa ya? Korupsi jadi budaya di Indonesia? Nyatanya, korupsi itu sudah terjadi sejak 2 abad lalu pada zaman kerajaan. Saat itu, koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat berlimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi sang patih malah menggunakannya untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan rakyatnya. Ya dan sayangnya hal itu masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan bukan hal yang mengejutkan lagi kalau para koruptor tetap saja mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan tidak tahu malu. Tapi tahukah kalian bahwa nyatanya Indonesia itu ternyata berprestasi loh. Kita berada di peringkat ketiga se-ASEAN atau sekitar ke-90 di dunia. Tapi sebagai negara terkorupsi, mengejutkan bukan? Karena faktanya Indonesia kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuman karena korupsi. Jumlah yang terlalu banyak untuk dibayangkan, mungkin kita tidak merasakan efeknya secara langsung. Tapi kalau dihitung-hitung, dengan jumlah uang segitu, kita bisa ngelakuin banyak hal loh. Kalau dipikir-pikir, uang tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan tol, rumah sakit di seluruh penjuru Indonesia, membiayai ribuan anak yang kurang mampu dari SD hingga lulus sarjana, dan meratakan pembangunan agar tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi bisa sampai ke Papua. Atau membangun rel kereta api supaya kita yang di Kalimantan atau di daerah lain bisa nyicipin rasanya naik kereta. Tapi, di samping semua itu, kerugian terbesar berasal dari rakyat yang tidak percaya dengan pemerintah negaranya. Ibarat kata di PHP-in, rakyat akan bersifat skeptis. Tapi, ini semua bukan berarti Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan. Contohnya, dengan mengawasi aliran dana negara, atau bisa dibilang transparansi, dan mendukung lembaga anti korupsi, karena kalau bersih, kenapa harus risih? Tapi mungkin cara pertama tadi lumayan sulit untuk kita yang masih pelajar, mahasiswa, atau masyarakat yang tidak terlibat langsung. Jadi, cara efektif lainnya kita bisa mencontoh budaya masyarakat Jepang, di mana sejak kecil sudah ditanamkan rasa malu akan tindakan curang, atau seperti budaya Hong Kong, yang mendorong warganya untuk bisa mencium bau-bau korupsi dan mengajarkan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, karena dalam negara ada berbagai individu dengan jumlah besar, maka semua dimulai dari kesadaran individu dengan menanamkan nilai jujur, menolak suap menyuap, dan memilih calon pemimpin yang baik. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, korupsi tidak akan selesai tanpa sinergi dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah korupsi. Mengapa sinergi itu penting? Karena masalah korupsi ini tidak sama dengan kejahatan lain. Korupsi ini adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat banyak. Tidak hanya lembaga penegak hukum dan pemerintah saja yang ditingkatkan, tetapi dukungan dan peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas korupsi. Sudah saatnya setiap elemen bangsa saling bekerja sama. Peran satu orang saja sangat berarti bagi bangsa dalam memberantas korupsi.
Jadi berhentilah berpikir bahwa korupsi itu adalah hal yang wajar terjadi. Nyatanya korupsi sangat merugikan kita semua. Mulailah peduli dengan nilai-nilai anti korupsi meskipun dengan hal-hal yang kecil seperti tepat waktu, tidak mencontek, menolak suap, dan membiasakan diri untuk hidup sederhana. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.